Gimana nih kemarin Sabtu? Ada kan kita nonton stand up komedi Panji ya. Terus dilanjut sama konser Dewa 19. Apa Satu nih? hari 2 panggung. Yes, itu istilahnya boleh juga tuh, 1 hari 2 panggung. Gimana rasanya? Ada ininya Andre Taulani apa ya, 1 panggung ya, nama manajemennya Andre Taulani 1 panggung. Kebetulan yang sangat menyenangkan. Kenapa kebetulan? Kebetulan satu hotel sama Panji. Walau tidak ketemu ya. Kita ngelihat pas sarapan dari kejauhan kan. Oh iya. Sarapan. Terus nanyain apa namanya, aku kan mau ngasih buku kan, jadinya pas lah gitu. Walaupun nggak ketemu karena dia jaga protokol ya. Pas lagi di hotel lagi touring, tapi pas lagi after show-nya sempet ketemu. Tapi bukunya aku titip di resepsionis sih. Dari Panji untuk Panji? Enggak, kan udah aku bilang ke dia apa namanya, mau itu buku gitu. Jadinya pas di resepsionis aku nggak bilang dari siapa, lupa juga gitu. Makanya kemarin dia, ini udah dikasih buku dari siapa ya? Oh iya itu dari saya bang, kayak gitu. Harusnya tuh kasih notice dong, kayak dari Panji P untuk Panji P. Jadi pas. Iya. Ya menyenangkan sih karena 1 hari ada 2 konser gitu. 1 konser stand up comedy, yang kedua adalah konser Dewa gitu. Ini kalau di review satu-satu, konser Panji ini aku Komoido Munoi ini adalah Komoido Menoi. Komoido Do, ya. PU ya. DOU. Bukan Komoido Menoi. Komoido Menoi ini adalah kayaknya keempat ya. Kamu ini keberapa ya kalau Panji? Kedua. Ya? Yang pertama itu di Bandung di Sabuga, yang kedua itu aku di Jakarta, apa ya namanya ya? Jakarta JCC ya? Convention Center. Oh iya, Jakarta Convention Center ya. Terus yang ketiga di Jogja di kampus apa gitu? UNY kalau nggak salah. UNY ya. Pokoknya yang kedua itu yang Pragiwaksono, yang ketiga itu yang Septic Tank ya. Yang keempat Komoido Menoi. Kalau aku yang 2 terakhir doang. Sama-sama di Jogja. Sama Septic Tank. Berarti kamu dua-duanya di Jogja ya? Iya, dua-duanya di Jogja. Kalau ini sih review ini apa namanya, karena sebelumnya tuh selalu nonton di tempat yang bagus ya, Sabuga, JCC, terus yang di UNY itu Septic Tank ya sebenarnya. Septic Tank ya. Septic Tank itu di kampus UNY, auditorium kan. Nah, itu selalu menyenangkan gitu, bagus gitu. Sedangkan yang keempat ini Komoido Menoi ini di kayak tempat buat exhibition gitu kan? Iya, di ruang serbaguna lah di Jakarta Expo. Jakarta sih? Jogja Expo Center gitu. Di Jogja Expo Center jelek audionya. Jadi aku juga kaget, kirain tuh bentuknya tuh kayak Sabuga gitu kan. Soalnya dilihat dari luar kan bagus ya, bangunannya gede. Terus masuk hall ternyata. Hall gitu kan, kayak mau kondangan gitu kan, kursinya juga ya kursinya enak sih sebetulnya. Iya, tapi penyusunannya bukan, biasanya kan kita amphitheater. Enggak, kalau yang di JCC itu enggak amphitheater juga, cuman indoornya bagus ya. JCC itu emang kayak bagus lah buat JCC apa ya pokoknya. Yang Jakarta kan kamu nonton sendiri. Aku JCC atau apa lah pokoknya, yang di Pragiwaksono itu dia nggak amphitheater tapi aku di depan juga enak gitu. Nah kalau yang ini tuh audionya sih yang paling mengganggu ya kalau kata aku ya. Saking mengganggunya menutupi performance kalau menurut aku ya. Ada beberapa ya beat dia tuh gaung gitu kan. Jadinya banyak sih, apalagi di opener ya. Kalau Panji mungkin udah agak diperbaiki, terus juga
ini dia bagus kan, artikulasi dia tuh bagus kan kalau pas ngomong kan, jadinya nggak apa ya, nggak tumpang tindih gitu, ada jeda gitu. Jadi menurut aku permasalahan terbesarnya ada di audio. Jadi males dengerin, menyerah gitu untuk mendengar. Kalau aku ya, jadi kadang kayak orang lain tuh udah mulai ketawa semua, aku lemot gitu kan. Jadi kayak nunggu suaranya selesai dulu, diproses dulu di otak, terus oh ya lucu, tapi orang udah pada diem kan, jadi kamu kayak ketawa sendiri. Bukan karena lambat berpikir itu. Bukan, karena kena COVID jadi lemot ya. Itu apa komentar pertama. Jadi harusnya diperbaiki lah apa namanya ya, karena aku beranggapan tadinya di Jogja mau ngambil karena bayangannya adalah kayak yang di UNY waktu itu, kayak di Septic Tank lah, sebetulnya enak tuh hall-nya gitu UNY ya. Sedangkan ini jadi agak terganggu dengan itu, jadi permasalahan teknis jadi mengganggu konten kan. Iya betul. Tapi penasaran kenapa ya tempat itu dipilih gitu? Kayak nggak ada tempat lain. Padahal yang di UNY itu bagus ya. Iya, kenapa nggak di situ lagi aja? Atau di UGM mungkin. Audi mungkin ini kali apa namanya? Kapasitas mungkin ya. Perasaan COVID mungkin. Kalau mungkin COVID ya. Soalnya kalau ngelihat jumlah pesertanya juga kayaknya masih bisa ketampung. Kan kebagi dua. Iya. Kan ada yang malam, ada yang siang. Ya, maksudnya kalau di JCC bagi 3 aja kalau misalnya. Ya kok JCC sih ya, apa di UNY ya? Sayang sih. Iya itu. Terus jadinya kalau list openernya tuh kan, kalau yang di Jogja tuh ada opener lokal, terus ada opener nasionalnya Bintang Emon, ada abis itu langsung masuk ke Panji kan. Biasanya juga gitu nggak sih? Sebelumnya juga kan 2 orang opener opener ya. UNY itu yang Septic Tank itu openernya 1. Openernya 1 ya? Oh kirain 2. Lucu banget itu ya. Itu juga lucu tuh openernya. Lokal kan ya? Lokal Jogja, siapa ya namanya ya? Aduh, lupa lagi namanya lah. Bagus juga tuh tentang sholat ya atau apalah gitu ya. Iya, kehidupan dia di pesantren lah. Pesantren ya waktu itu ya. Nah kalau yang kemarin ada 3, ada 2 openernya lokal. Yang lokal menurut aku lucu banget ya. Apalagi yang pas awal gitu lah, sampai dia bilang, ini dadak. Apa? Gimana? Sambil dia pegang-pegang dadanya sendiri, itu aneh banget, gak percaya ini lemaknya gitu. Iya, dia tentang orang gemuk ya, karena aku relate banget. Terus yang dia apa? Naik motor gitu, apa gojek gitu kan, bisa kok bang. Apa? Iya ya, betul, itu juga lucu tuh. Itu siapa ya, lupa lagi namanya. Prasnan atau Prasnan gitu ya. Itu kayaknya gitu, harus dipantau tuh, karena kayaknya akan gede ya. Sama kalau yang Septic Tank itu juga udah jadi bagus tuh dia, maksudnya udah sering di mana-mana aku lihat yang openernya di yang di Septic Tank itu ya. Bahkan dipakai di opener yang ini juga. Tapi malam? Kayaknya di kota lain. Di kota lain. Udah jadi bukan opener lokal tapi opener nasional gitu. Nah kalau yang Bintang Emon kurang ya. Kalau kata aku. Iya sama sih. Malah nggak lucu. Maaf ya. Yang ngefans. Di fansnya dia kan udah lama nggak stand up ya. Dan ya tapi walaupun dia karena udah lebih gede di Instagram ya, di masa COVID kan dia gede banget kan, cuman disayangkan sih karena kan harusnya performance-nya tetap dijaga lah gitu ya. Entah karena dia sengaja kelihatan gak prepare atau emang beneran gak prepare, kurang tahu deh. Enggak, kan kalau stand up kan acting apa namanya? Iya, tapi pas di awal tuh kalau menurut aku kayak terlalu lama dia zongnya gitu, kayak padahal ada beberapa yang menurutku konsepnya menarik kan, dia ada beatnya yang nge-compare kan orang jelek dengan prostitusi gitu. Terus di akhir kan dia nge-compare ini adalah profesi yang konsep yang nggak boleh digabung nih, orang jelek sama prostitut nggak boleh gabung. Terus yang terakhir preman dengan sumbing tuh nggak boleh digabung gitu juga. Sebenarnya berpotensi lucu, mungkin di deliverynya audionya juga sih. Iya tapi yang pertama kan audionya udah kita ini, yang pertama juga bagus, audionya nggak terlalu
mungkin ini artikulasi sih ya, kayaknya artikulasi karena dia udah biasa bicara di Instagram kan, yang audionya dia bisa kontrol atau ini sendiri, sedangkan di panggung kemarin satu memang gedungnya kurang, tapi ditambah dengan deliverynya dia yang begitu gitu, jadinya agak-agak itu potensinya lucu sebenarnya, cuman satu delivery juga audio ya. Iya, apalagi dia kayaknya Artikulasi. tipenya ngomongnya cepet ya, jadi Iya. jadi nimpa-nimpa suaranya tuh. Iya, kalau Panjinya sih bagus lah. Cuma aku pengen nyari kota lain sih. Jadi masih penasaran. Penasaran karena ini kan dia tur konsernya yang konsernya show-nya dia ini yang tertunda 2 tahun. Terus beberapa bulan terakhir dia udah di Amerika gitu loh. Jadi udah nggak biasa ngebawain kan kali ya. Udah nggak terlatih lagi. Kita kota pertama, pertunjukan pertama menurutku masih banyak yang dia crafting nantinya. Mungkin di kota ketiga atau kota kelima gitu yang agak lebih udah matang gitu, lebih matang gitu. Karena kalau yang kemarin ada beberapa beat yang potensi tapi menurut aku masih banyak lemaknya lah. Pengennya daging gitu. Iya, maksudnya masih banyak. Akhirnya kayaknya mesti di cut deh. Terus ada juga yang ngambang, ada beat yang ngambang tuh. Jadi cuman preaching aja. Aku tuh nonton Panji kemarin juga karena keganggu masalah audio nggak bisa mengolah informasi kan. Jadi ngantuk gitu. Beneran ngantuk tuh sampai merem mata gitu. Terus tiba-tiba bangun, udah ganti cerita ya gitu. Gimana sih? Kalau yang bintang Eman aku sempat begitu. Tidak bisa ditahan ya, gimana ya, nggak ngerti apa yang diomongin juga. Audio, tapi akhirnya bangun gitu. Cuma ya Berapa sayang kali? sih sebetulnya. Tahu 2 kali 3 kali ya. Yang nggak ngerti Panji apa boleh buat sih. Apa? Memperhatikan saya. Mencoba memperhatikan tapi sulit. Beatnya yang bagus apa menurut apa yang kamu memorable? Panji ya? Nah, Apa ya? Mungkin pas terakhir dia cerita tentang anaknya kali ya. Siapa anaknya, Dipo. Dipo, itu Gitu. juga lucu sih. Kayaknya Dia di setiap konsernya selalu ada bahas anaknya. bahas anak. Sama ini yang pas di awal banget sih. Pas dia nganuin audience ya. Briefing. Iya itu pas di awal-awal. Udah itu doang sih yang inget. Lah, Depan. itu kan bukan materi utama. Ya makanya Di awal. depan sama akhir. Tengah-tengahnya kan bingung audio, jadi kayak misalnya ceritanya panjang, ngertinya tuh kayak cuma sepotong-sepotong yang audionya bisa ketangkep. Ya, Tapi yang memorable banget nggak tahu deh. Kayaknya lebih inget yang Komodo Menoi pas bahas presiden pertama. kamu demen septic tank. Septic tank iya. Gitu. Yang ini kayaknya agak kurang sih kalau buat aku ya. Aku yang memorable sih ya pasti yang Dipo itu lucu sih. Lucu banget ya. Yang Jenggot Nabi. Oh iya, Jenggot Nabi itu juga menarik sama tongkat Musa ya. Jenggot Nabi dan tongkat Musa tuh, ya. itu juga. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Iya. Apalagi zaman dulu kan nggak ada tes DNA. Siapa yang bisa jamin ini beneran gitu kan. Itu lucu sih. Maksudnya menurut aku, makanya aku pengen nyoba di kota lain ya. Karena itu endingnya menurut aku belum sempurna gitu loh. Kayak masih di meraba ya kalau menurut aku sih. Jadi kayak oh gini doang gitu loh. Jadi kayak harusnya dibawa lebih gitu. Dan entah karena temanya tersinggung jadi banyak minta maafnya kan, padahal hajar aja ya kalau kata aku sih. Kan kita nonton untuk ketawa kan, jadi kayak lagi nanggung gitu misalnya apa kan kalau nggak salah, bener gak itu jenggot? Ya kan pertama bener gak itu jenggot Nabi, bener gak itu jenggot gitu kan. Menurut aku hajar aja nggak sih? Iya. Ya, jadi tapi tetap kan kita aja. untuk lucu gitu loh. Harusnya karena orang yang datang ke situ harusnya udah ngerti kan. Udah. Jadi banyak minta maaf, yang satu yang situ berhenti minta maaf. Terus juga yang bahas apa ya? Bahas apa ya? Pokoknya banyak minta maafnya gitu. Lah orang pas foto bareng itu aja
kenapa nih Panji minta maaf ya ke aku gitu kan pakai jilbab lebar kan, mungkin dia karena tadi ada beberapa ya apa isu Islam. Iya, yang diangkat banyak kan bahkan kan. Cuma ya gimana ya udah emang ke situ buat gitu. Maksudnya tidak terlalu tersinggung juga gitu. Tidak tersinggung. Ya kan komedi maksudnya. Iya, makanya. Itu ya, karena tadi dihajar minta aja maaf sih. gitu. Jadi iya tidak perlu minta maaf sih. Terus yang ini juga apa ya? Ya pokoknya banyak lah ngomongin masalah apa tuh ya? Sebelum bahas krisis apa ya dia ya? Yang lupa aku, OMR apa gitu kan. OMR Jogja? Iya. Itu juga lucu tuh. Terus iya harusnya dihajar aja terus gitu kalau kata aku sih ya. PCR ya? Itu mah bintang itu mah ya? PCR sih ini opener awal. Opener awal ya? Itu juga lucu sih. Iya, itu lucu. Iya kayaknya opener awal. Luhut sangat sigap ya. Iya, sigap. Itu juga lucu sih. Gitu. Jadi menurut aku overall masih beberapa nanggung gitu. Kalau aku pengen nyoba nyari di kota keberapa gitu ntar ya. Di Bandung nggak ada ya? Bandung nggak ada. Pengen sebenarnya kayak yang audionya bagus gitu. Pasti kan di Jakarta tuh. Cuman aku mikirnya Jakarta dia tuh kan setelah dia balik lagi ke September katanya dia balik ke Amerika kan. Terus Oktober November kan dia ntar nggak. Jadi kayaknya Jakarta bukan performa paling maksimalnya. Menurut aku setelah libur ntar dia agak menurun lagi tuh karena kan di ya, harus ulang lagi dia, harus pemanasan lagi dia. Pemanasan lagi. Jadi misalnya Jogja pemanasan. Terus Semarang. Terus misalnya yang bagus nanti adalah di kota kelima menurut aku mungkin atau kota berapa ya 4 harus 4 atau 5 gitu ketika udah di titik maksimumnya nanti dia menurun nanti dia menurun lagi tuh. Jadi kalau yang masih Jakarta apalagi habis libur menurut aku mungkin di kota kalau materinya belum di lock ya ini kan kayaknya masih di ini pengen nyari satu lagi lah. Ya, terus habis itu Dewa wah ditutup ditutup dengan sempurna hari Sabtu itu ya. Iya, jadi kita nonton Panji siang jam 1 sampai jam 4 lah ya. Selesai nonton Dewa jam 9 sampai jam 11 malam. Enggak jam 9, jam 7. Iya, Kita nyampe dulu setengah 7. Setengah 8 mulai. Iya, beres iya. jam 11. Beres jam 11. Itu selesai hari itu aku lupa abis nonton Panji. Karena sorry to say. jadi yang di kepala bangun tidur bangun tidur tuh konsernya Dewa sih. Orang diputer-puter mulu ini ya rekamannya dari sebelum tidur sampai besok pagi sebelum sarapan, beres sarapan gitu kayak nggak berhenti motor ya. Itu ini Bang hoki ya, maksudnya keberuntungan satu tadi dapat Panji yang siang, terus kalau di kota-kota lain tuh konser Panji akhirnya digabung ke malam. Kalau digabung ke malam kan kalau Jogja kebetulan nggak digabung tuh, siang tetap ada, malam tetap ada. Bayangin kalau kita itu digabung malam kan harus milih kan, mau nonton Panji apa nonton Dewa nih, ya pasti nonton Dewa lah gitu. Cuman sayang kan tiketnya sayang. gitu. Kan bisa di refund tapi kalau tiket Panji. Oh iya sih betul. Kalau tiket Dewa di refund sayang. Jadi ini kan bisa dapat 2 gitu loh. Jadi bisa siangnya bisa nonton Panji, malamnya bisa nonton Dewa. Nonton Dewanya adalah ini yang paling lengkap gitu selama ini terjadi gitu. Ada 4 vokalis, ada Onca dari Lasso ya sama standar Firza dan Elo, sama ada Tio juga drummernya. Jadi 9 orang di panggung yang kita tonton, yang pemain inti ya. Itu hasil doa kayak. Ya. Ucapan adalah doa. Itu beberapa tahun yang lalu pas lagi di Jogja kan ada apa billboardnya Dewa kan. Iya. Ada billboardnya Dewa, terus aku bilang nonton apa nih, mumpung lagi ada kan, itu tanggal berapa gitu, terus kamu apa gitu kan, kayaknya enggak deh gitu, atau gimana gitu, ntar aja kalau udah lengkap tuh ya, kan cuma ada Ari Lasso gitu. Ternyata kejadian, ada Once juga. Gimana kamu? Konser? Baru pertama kali nonton konser, tapi seru, bagus sih, kayak apa ya, kalau kita dengar dari kaset atau dari CD atau VCD itu kan udah bagus ya. Terus pas denger langsung tuh experience-nya jadi berkali-kali lipat. Karena kayak
suaranya tetap bagus, yang jelas lebih bagus ya ngedenger langsung. Terus soundnya tuh kayak apa ya, ya karena kerasa getarannya gitu loh sampai ke badan gitu. Jadi wah, terus ngelihat yang lainnya juga menikmati, jadi kayak apa ya, seru aja gitu, experience seru ya, banget jadinya. sih. Bukan cuman dengerin musiknya itu. Iya, terus ditambah dengan lampu-lampu, kayaknya lampu-lampu juga ngaruh ya. Iya. Jadi lebih grande kesannya. Iya sih, betul. Terus di awal juga kan berusaha untuk cari tahu personelnya siapa-siapa. Nah, ini orang banget. Dia nggak tahu personelnya Dewa, nama-nama. Tapi jadi tahu. Ini tiketnya mahal loh, orang-orang yang nonton tuh. Sold out ya. Sold out. Ini kita kan yang 2 jutaan. Di depan tuh yang 5 juta. Ya. Di depan gitu tuh yang depan tuh duduknya di sofa. Iya, kita di kursi biasa. Tapi yang di pinggir kan yang murah. Jadi kita menengah lah. Di belakang kita masih ada lagi. Masih ada lagi, ada gold, ada silver. Diamond. Kita tuh diamond. Di belakang diamond tuh gold, di belakang gold tuh silver. Di depan VVIP. Di depan tuh iya kayaknya VVIP deh. Iya. Yang pakai sofa. Itu pun juga kursinya dibeda-bedain tuh warnanya. Iya. Maksudku, kamu kan maksudnya ada orang yang lebih suka sama Dewa gitu loh. Kamu tuh beruntung bisa dapet. tapi belum kenal ya, nggak apa-apa lah. Ya, jadi kenal. Tapi kan dari 35 lagu ternyata yang nggak tahu cuma 2 lagu ya. Jadi emang populer, terkenal ya. Jadi wajar ya disebut legend. Karena untuk orang yang nggak ngikutin pun tahu gitu lagunya. Kebalikan dengan yang Panji, audionya bagus banget sih di sini. Wah, bagus banget. Outdoor, Nggak ada gaung-gaungnya. ada sedikit yang elo kayaknya ya. Kayaknya mic-nya deh. Mic-nya ya, volumenya ada masalah di awal ya. Di lagu kedua apa ketiga, lagu kedua. Sampai dia sempat nuker mic atau iya, apa iya, gitu. iya, itu sangat disayangkan sih, maksudnya ini teknis lagi jadinya kita bahas banget. Tapi nggak masalah, cuma 1 lagu ini. Nggak nyampe 1 lagu sih udah ganti gitu si Elo ya. Gondrong-gondrong ya vokalisnya, kecuali Ari kan lagi habis sakit. Apa anak band emang rambutnya gondrong-gondrong ya? Tapi vokalis Dewa itu ketika udah di panggung jadi cowok banget gitu loh, jadi kayak berarti kalau turun gandung bukan maksudnya di panggung kalau ngelihat gitu jadi kayak apa ya, keren sih, keren gitu loh, makin keren gitu kan, keren sih apa gesturnya ya, gestur di atas panggungnya ya. bagus sih. Opening dengan Restu Bumi itu standar openingnya Dewa tuh Restu Bumi. Oh gitu. Lagu apa? Akhirnya juga standar nggak? Lagu akhirnya? Kalau akhirnya beda-beda sih. Beda-beda. Cuma kadang beda-beda lah. Opening pasti Restu Bumi biasanya. Terus grande banget openingnya. Api-api, terus Elo sama Firza langsung 2 vokalis gitu kan. Mereka tuh bagus ya. Iya. Tapi jadi kan aku belum pernah dengar Elo. Aku belum pernah dengar Elo di Dewa gitu ya. Jadi pas Elo masuk terus aku ini Elo cocok apa enggak gitu kan. Jadi pas ketika dia di awal sama Firza naik, aku bilang ke kamu kan, Elo ternyata suaranya bagus ya gitu. Elo tuh kalau pas kemarin tuh di panggung suaranya lebih kencang dibanding Firza. Firza di dalam memang suaranya gitu ya? rendah banget kan. Kedengerannya. Cuma kalau dari favoritnya, kalau aku pribadi lebih suka Firza. Suaranya. Iya sih. Tapi suara Elo lebih kencang, tinggi. lebih tinggi. Cuma pas dia nyanyi lagu apa? Juliet kan? Juliet ya. Itu bagus banget. Ya, banget emang itu lagunya dia sih. Apa kayak pas banget nih dia nyanyiin si Elo ya gitu. Ya, Juliet itu Elo banget ya. Pas dia juju gitu loh, itu bagus banget gitu kayak. Terus musiknya juga itu musik magic juga tuh. Kayak apa ya? Kayak ada suara-suara kayak lagu boyband Korea. Komparasinya boyband. Kayak lagu itu melodinya depan doang ya, pas itu doang sih. Emang iya, ada ada magicnya juga tuh yang lagu itu tuh. Oke, di Nina Pedani kan ini lagu terkeren di 2022. Pede banget ya orang. Yang nggak tahu, peninggalan zaman dia bilang. Itu
Nah, tapi setelah lagu ke-6 apa ke-7 tiba-tiba Ari Lasso, tiba-tiba Once kan. Iya. Jadi aku awalnya udah bilang, oh ya Firza Elo, wah keren lah gitu. Once muncul. Ini apa yang tadi ya? Jadi Once suaranya ini udah bagus nih, standar bagus gitu. Iya. Tiba-tiba Once gitu. Keren banget Once, parah. Suara dia tuh Sih. kayak apa ya? Mustahil itu. Enak banget dengernya. Sebagai aku yang suka karaoke ya. Suka tuh beda sama profesi. Maksudnya kan aku suka karaoke lagunya Dewa kan. Tapi dan aku kadang kalau di karaoke sendiri ngerasa ya bisa lah gitu. Maksudnya bisa bagus, tidak fals lah paling nggak, tidak fals gitu. Pas ngeliat Once tuh live ya, apa ya, mustahil sih bisa tinggi panjang dinaikin lagi, nafasnya panjang gitu loh. Tapi bagus. Iya, dan nggak berubah gitu loh. Kemarin pas siapa nangis ya? Pas Once, pas siapa? Ya baru ini aja aku udah nangis, baru intronya Restu Bumi aku udah bukan nangis, apa namanya, terharu. Maksudnya ini ya Keraton Dewa gitu lah. Mungkin Baru- itu yang dirasain Dani kalau pas nonton Queen ya. Iya. Pas lah, kan lama kan nunggunya kita Iya, udah hampir lama 1 jam banget. nunggu gitu loh, udah bosan, ada orang makan kopi. Ada orang makan kopi jadi lapar padahal baru makan. Tahu nih, nggak ini banget yang makan pop mie. Makan kopi. Tidak mengerti perasaan Baunya orang. jadi kecium. Udah lama nunggu, tiba-tiba langsung opening kan, musiknya itu langsung deg-degan gitu. Terus juga apa, jadi di lagu Restu Bumi di awal itu aku mau nyanyi tapi apa sambil kayak gitu. Bingung, mau nangis sama mau nyanyi. Gitu. Jadi mau nangis tuh kayak terharu gitu loh. Mau nyanyi tapi kayak terharu gitu. Jadi tapi ya bentar doang, habis itu udah enjoy aja terus. Lucu juga. Once ya. banyak tuh lagunya. Once tuh nyanyi Hampir kayaknya 10. 9-10 kali ya. 10 Banyak iya. banyak sih. Dan nggak Habis itu Ari. ngerasa. Iya, Ari. bisa. Jadi kayaknya emang gantian lah Ari sama Once gantian. dibangun sih. Dibangun tensinya. Dari pertama Elo ya. Ya pokoknya bareng lah Elo dan Firza. Iya, tapi kan masing-masing dulu. ya, Elo. pas Restu Bumi berdua. Iya, tapi kan abis berdua kan Elo sendirian. Habis itu terus Firza, habis itu Once. Maksud tuh pas udah mau Once tuh kayak mukanya udah ada di layar tuh kayak ngintip-ngintip gimana. Once-nya gitu. Habis Once baru Ari Lasso. Iya. Dan penonton tuh jadi makin lama makin hype. Iya, tapi biar seimbang menurutku bagus juga karena kan ada yang fans Ari Lasso, ada yang ngefans Once kan. Iya. Jadi ganti-gantian juga kan. Beda Iya. dengan yang Awal. Firza dengan Elo gitu. betul. Dan setelah Ari Lasso Once dan Ari Lasso muncul, Firza dan ini Elo nggak muncul dimunculin lagi, ya. nanti pasti akhir. Baru di akhir. Jadi kayak ya memang nggak bisa dinilai mana yang lebih oke antara Ari Lasso Dan Once. dengan Once, jadi dibikin ganti-gantian gitu. Iya, tapi Ari Lasso suaranya bening banget. Merdu sih. Opening dia langsung Cintakan Membawamu ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah iya. Langsung Suruh-suruh. piano kan. Bagus banget suara Ari Lasso, parah. Ari Lasso sih merdu banget ya, gila sih. Gila Iya. sih, maksudnya dia biasa menguasai penonton. Suara di kaset sama di sini nggak ada Beda. bedanya, lebih bagus makan. Bagus banget. Kok bisa ya? Iya. Itulah aku jadi inget kan di rumah kita tuh pas turunan jalan itu tuh ada ini ya. Cafe. Ada orang yang suka latihan band ya. Di mana ya? Ada tuh rumah pas turunan, ada orang suka latihan band. Oh, iya. Terus Dia sama- suka nyanyi Dewa juga. Enggak, cuma ngebandingin bunyi musiknya. Yang saya tuh kayak berisik, tapi kalau Polusi. yang itu enggak gitu. Yang di situ polusi, yang di sini ya karena kan kita mau denger ya. Iya. Tapi beda, bunyinya pun juga kedengaran beda. Apa karena Soundnya beda Kualitas. musiknya atau karena beda yang main? ya beda. Semuanya lah. Ya rumahan beda lah. Iya. Semalam aja kita di sini kan denger Noah, ada yang nyanyi Peter Pan kan. Itu Band juga Cafe, beda kedengarannya. Iya, beda kan. Beda lah. Siapa tapi yang menurutmu
paling oke? Oh, paling oke ya. Aku yang paling terkesima Bergetar. banget tuh mungkin Ari Lasso kali. Ari Lasso ya. Iya. Lagu apa pas? Nggak tahu pas semuanya aja dia nyanyi. Mungkin karena dia bisa menguasai penonton Panggung, sih, ya, jadi penonton, ngerasa kayak dilibatkan. Sedangkan kalau Once tuh kayak langsung ya, walaupun ya pas dia nyanyi ya terkesima juga sih, cuma lebih enak sama Ari Lasso tuh karena dia tuh kayak Komunikasi. ngajakin ada komunikasinya gitu. Ayo, Gitu. nyalakan kamera. Saya Terus mau kayak lampu ke penonton kayak gitu terus ya. dia kayak bercanda atau apa kayak gitu, jadi fun kan. Sedangkan kalau Once tuh ya emang untuk menikmati suaranya aja gitu loh. Iya sih. Tapi suara Once sih kalau aku. Tapi suara ya Once lah, nggak bisa, nggak ada yang ngalahin Once mah. Iya sih. Sama rambutnya juga bagus. Yang paling ganteng Yang paling ganteng Tio. iya. Oh kalau penyanyi, Oh, kalau penyanyi. kalau drummer yang paling ganteng Tio. Kalau Ya maksudnya kalau personil semua berarti personal Tio. ya, oh Tio yang paling ganteng. Apalagi pas ngeliat slide dia masih muda ya. Iya. Jadi menariknya kan karena 30 tahun kan ada banyak beberapa kali ada slide kan. Pas lagi masih Di- muda ya culun wah tiba-tiba ada keren Iya. dan ada Tio. Ada keren dan ada Tio. Jadi iya. Wajar lah dibilang gitaris tertampan sejagat Drummer. raya. Salah ya, drummer ya. Sama personelnya dibilang itu mulu gitu kan. Ya, Itu dalam kita rangka punya- ngeledek juga. ternyata dia special guest ya kalau baca di tiket ya. Jadi cuma ada beberapa kali ya. Paling 4 lagu ya. Enggak kok, lebih dari Lebih ya? 4. Nah. Berarti untuk konser berikutnya belum tentu ada Tio. Iya, belum tentu. Ya Ari Lasso dan Once itu belum tentu. Kan pas aku lihat di Instagram kita malamnya di Prambanan nonton, mereka di Kerawang, udah besoknya udah Kerawang. Tapi udah nggak sama Ari Udah Lasso nggak ada sama Ari Once ya? Lasso dan Once, cuman Dewa plus Firza doang bahkan. Jadi langka sih. Iya, jadi kemarin tuh beruntung sih. Beruntung bisa dapat. Soalnya ini pas dinyanyiin sama siapa? Firza Firza. sama Elo. Eh. Elo bener ya, Elo Iya. ya. Oke, bagus gitu kan. Nyanyian lagu Dewa bagus. Tapi feel-nya beda banget saat dinyanyiin sama original ininya, Once singernya. Ari Lasso. Iya. Jadi lebih ini baru Dewa nih yang sering Iya. didengar pas dulu sekolah kan. Ya Iya sih. ibarat kayak nonton ini aja kan, karaoke dengan suara orangnya bagus dibandingkan dengan karaoke dengan penyanyi aslinya gitu loh. Firza dan Once bagus sih, cuman pas sudah didengerin Firza dan Elo ya, tapi pas sudah Once dan Ari Lasso memang dewanya inilah Tapi penontonnya karena udah bapak-bapak, jadi aku merhatiin bapak-bapak tuh agak canggung gitu loh. Iya gitu. Aku ya saat yang lain udah mulai joget-joget, bapak-bapaknya diam dan paling cuma mulutnya nyanyi bareng gitu aja gitu, bingung gitu. Karena usia juga sih. Karena yang beli tiket mahal-mahal udah tua-tua ya. Iya. Jadinya ya Tapi kan untuk kita yang tidak menikmati seperti anak muda menikmati musik kan justru malah nggak jadi lebih canggung. nyaman Iya, sih. lebih nyaman. Kalau misalnya sama anak-anak, misalnya kayak kan sekarang festival banyak kan, kalau festival kan yang datang anak-anak muda kan, dan cara mereka menikmati konser kan beda dengan kita yang mau menikmati musik Iya atau sih. apa gitu kan. Mereka mungkin maunya apa kayak gitu kan. Iya. Jadi emang orang tua menurut aku enak juga, jadi Iya. kita yang agak lebih aktif, mereka santai enak gitu dibanding mana. Iya. Pas sih kemarin itu. Sebenarnya. Aku kira kalau nonton konser teh kalau Berdiri. kalau penontonnya ikut nyanyi, suara penyanyi akan ketutup, tapi ternyata enggak juga ya. Iya. Tetap Insomnia. lebih kencang ya. Iya. Iya. Dan tetap Aku udah teriak-teriak nyanyinya, perasaan aku nggak dengar suaraku sendiri. Iya gitu. Mereka ada 4 penyanyi, aku nyanyi 35 lagu ya. Aku nyanyi 35 lagu. Sendiri. Mereka gantian, jadi pulang-pulang serak ya sendiri. Udah habis. Dan ini
yang lebih serunya lagi adalah saat di akhir-akhir dan lagu terakhir ya, Gerimis. Iya, sebelum lagu terakhir tuh udah gerimis, Udah cuman gerimis, berhenti. cuma sempat berhenti, Pas ya. pokoknya ada yang pas Ari Lasso tuh udah agak gerimis tuh. Wah, makanya bapak-bapak yang di depan kita tuh yang Kabur, iya, udah pulang duluan kan sama iya. istrinya gitu. Sayang banget. Iya, mungkin mereka juga menghindari crowd kan, Iya apa, sih, kalau pulang iya. pas lagi crowdnya gitu. Mm-mm. Jadi mereka pulang dulu. Tapi Udah jadi gerimis. magical Yang pas closing ya. closing juga. Soalnya kan ada lampunya nyorot kemana kan, Nah. jadi kayak ada Iya, apa ya? iya. Titik Ada gitu. ya garis-garis iya itu. Itu magical ngelihatnya. Dan sesuai sama lagunya pun lagi slow kan. Agak-agak slow gitu. Iya, Bagus banget lah. sih itu. Jadi tidak terlupakan mana latar belakangnya Candi Prambanan, Prambanan. aduh iya deh. Megah gitu kesannya. Ini kalau mau nonton lagi harus Harus lengkap. tambah Wong Aksan Muarsan. drummer. Oh jadi 3 dong drummernya ntar. Jadi sesuai dengan albumnya, kalau lagu di album apa, albumnya Wong Aksan yang bawain Wong Aksan. Drummer Agung keren ya. Dari awal sampai akhir nggak capek-capek. Keren Iya, banget. tapi beberapa kali ganti lah. Iya tuh hampir semua lagu dia. Kalau si Tio Nugros tuh cuma beberapa. Bahkan ada yang double kan, double. Iya, double. Tio Nugros emang namanya Nugros ya. Iya. Bukan Nugroho terus disingkat jadi Nugros itu. Mungkin Tio Nugroho kalau nggak salah. Soalnya agak aneh gitu, kayak tanggung gitu rasanya. Kirain salah denger, ternyata emang itu ya namanya ya. Mungkin Nugroho, lupa juga. Dani gimana Dani? Jadi mah kerjaannya ngelawak mulu. Terus kerjaannya lupa. Oh iya ya lupa. Apaan sih ini? Di awal-awal sempet zong. Dia apa bukan zong sih, apa namanya? Hampir merubah mood karena dia kan ngomongin Harusnya kan bukannya gini. bukan yang yang mana? gitu, ngomongin agak ke arah politik, karena ngomongin lagu-lagu Dewa enak atau kayak gimana lah kayak gitu. Terus lagu-lagu sekarang slow. Iya. Makanya negara juga slow atau apa lah kayak gitu. Terus ngapain bahas politik sih gitu. Hampir begitu, tapi habis itu udah kamu main musik aja lah, bagus banget gitu loh. Udah tidak apa ya, musik enak semua di tangan dia sih. Apa ya, aduh, entah improve-nya atau entah ngenakin lagu banget sih itu. Main piano, nyanyinya juga enak banget ya. Ya pas sesuai. karena dia nyiptain lagu ini sesuai sama suara dia kayaknya. Andra gimana? Andra emang hebat. Dia nih orang di belakang kamera tidak tahu Andra. Andra and the backbone. Andra and the phone bone. Baru ngeliat main gitar jago kan. Ternyata kalau jago banget tuh segitunya ya. Mana suka di zoom kan tangan dia pas gitu kayak nari gitu. Jari-jarinya gitu. Dan kayak sulit gitu tapi kayak antar nadanya tuh jelas gitu loh. Dibandingkan aku main gitar gimana? Wah. Kayak apa tuh? Kayak langit ketujuh sama inti bumi ya. Keren banget. Mana dia main dari awal sampai akhir ya, nggak berhenti berdiri lagi 3,5 jam. Terusan kurus ya. Yuka basis tuh suaranya gimana sih? Nggak terlalu nyadar. Tempo begitu. Tempo, ya. Terus kan ada juga yang dia main single kan. Ada. Itu juga jago sih. Kayaknya emang jago-jago ya kalau Personelnya personelnya Dewa ya. Lebih kerasa kesulitan teknik musiknya ya, teknik bermusik bagi anak-anak band gitu loh dibanding band kebanyakan ya. Rasanya sih kebanyakan gitu. atau band sekarang kan lebih ke clear aja, clean gitu. Yang penting liriknya enak gitu easy kan, listening lah, easy listening. nggak complicated ya. Tapi kalau Dewa kemarin tuh karena dia nyanyiin hampir semua lagunya ya, kerasa musiknya tuh
nggak ada yang sama gitu loh. Jadi kayak setiap lagu tuh punya karakternya sendiri. Jadi lebih takjub kan pas ngedengerin siapa namanya Andra ya. Karena kan gitarnya beda-beda tuh tiap lagu, sama drumnya kan beda-beda kan. Jadi kayak bisa ya nggak lupa gitu. Latihan juga sih. Ya keren lah pokoknya, tidak terlupakan lah. Next mungkin nggak tahu deh bakal nonton konser lagi atau enggak. Iya. Di closing, jadi secara kesimpulan hari Sabtu kemarin Itu hari yang sempurna. makanan juga enak semua ya kita makan. Iya. Padahal nggak terlalu ini ya, nggak kita cuma ada yang coba-coba ternyata enak gitu ya. Iya. Jadi satu hari 2 konser ini dimulai dengan Panji, lalu dilupakan karena diakhiri dengan Dewa. Di tengah-tengahnya makan sate dan diakhiri dengan pop mie. Iya kan? Habis nonton konser Dewa, lapar gitu kan. Gara-gara ada mbak makan pop mie itu, jadi kita pengen kan kepikiran dari Makan pop mie juga yuk gitu. Enak ternyata emang makan pop mie ya malam-malam dingin. Udah lah, Ya sudah cukup lah sedikit kayak saja. udah panjang. Review satu hari kemarin. Sampai ketemu di video selanjutnya. 30